Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Tadi waktunya habis karena kita per 10 menit. Jadi ingin melanjutkan bahwa perbedaannya wisuda dokter itu sangat menyentuh sekali ya teman-teman. Jadi nggak usah kita ngomongin wisuda S3 deh, S1 aja teman-teman pasti akan sedih karena oh saya sudah berupaya nih, susah payah. Apalagi teman-teman yang sambil bekerja sambil kuliah ya, itu hasilnya tuh akan berasa banget detail yang teman-teman dapatkan nanti gitu. Saya rasa nanti teman-teman akan merasakannya gitu ya. Nah, untuk tata busana dan tata upacara selebihnya sama dengan wisuda ya. Biasanya juga akan dilakukan seperti untuk dress code-nya adalah kebaya gitu ya. Kemudian untuk cowoknya memakai jas gitu. Sepatunya sepatu pantofel, tidak boleh pakai sepatu kets. Jadi memang ada aturan-aturan dan biasanya nanti di undangan akan diinfokan teman-teman menggunakan baju apa. Jika memang dress code-nya memiliki misalnya tim panitianya minta, oh semua pakai baju merah, untuk fakultas ilmu komunikasi pakai merah, untuk ekonomi pakai kuning misalnya, itu tergantung dari panitia ya, tetapi pada dasarnya mereka menggunakan kebaya gitu ya. Oke. Kemudian contoh ketiga nih, di dalam acara kegiatan protokoler adalah upacara bendera. Tadi saya sudah membahas ya, upacara bendera itu biasanya kita lakukan nih dari TK, SD, SMP, SMA. Kita nggak pernah lepas dari setiap hari Senin itu kita pasti upacara. Saya dari TK upacara terus. Kemudian dari SD apalagi ya, 6 tahun. Kemudian SMP, SMA. Bahkan upacaranya semakin semakin tinggi tingkatannya semakin hikmat ya. Jadi udah nggak ada tuh anak SMA ngobrol-ngobrol gitu karena hikmat. Setiap Senin kita melakukan pengibaran sang merah putih, kemudian kita membacakan teks proklamasi, kemudian pembacaan doa oleh tim-tim dari teman-teman dan lain sebagainya. Nah, hal yang perlu diperhatikan sama seperti tata ruang, tata perlengkapan dan biasanya kalau upacara bendera itu di lapangan terbuka ya. Jarang ada melakukan upacara bendera di dalam. Itu hanya untuk special case seperti misalnya pengibaran bendera merah putih di air laut. Kan kita suka ada tuh ya di dasar laut, kemudian pengibaran merah putih pada 17 Agustus itu di luar dari itu. Tetapi pada dasarnya kalau untuk upacara bendera kita lakukan di area terbuka ya. Kemudian tata perlengkapannya yang harus diperhatikan standar ya, seperti kita menyiapkan bendera, buku naskah, kemudian menyanyikan lagu wajibnya nanti apa, biasanya berbeda-beda tuh setiap minggu tuh. Itu, misalnya kalau ini himne guru, kemudian nanti minggu depan lagunya misalnya 17 Agustus dan lagu nasional wajib lainnya gitu ya. Tata busana biasanya menyesuaikan. Biasanya kalau SMA putih-putih, SMP misalnya putih biru, tergantung dari sekolahnya masing-masing ya. Ada yang hari Senin mereka pakai batik, jadi tergantung disesuaikan. Tidak ada kewajiban untuk putih-putih gitu ya teman-teman ya. Tata urutan upacara juga sama, standar. Sama seperti upacara wisuda, ada sambutan, ada pembacaan doa, kemudian ada sambutan dari pemimpin upacara dan lain sebagainya. Nah, catatan yang harus diperhatikan nih dalam upacara bendera, yang pertama bendera kebangsaan. Bendera juga harus ada jelas ukuran benderanya, nggak boleh tuh bendera kecil banget ukurannya, terlalu besar banget nggak. Jadi kita memang ada ukurannya, standar ukuran benderanya, pemasangan benderanya harus jelas dan sesuai dengan standar dari negara ya, lambang dasar negara ya. Kemudian lambang kebangsaan. Lambang kebangsaan seperti Garuda Indonesia, penggunaan lambang itu biasanya banyak digunakan tidak saja hanya untuk upacara misalnya lambang burung Garuda, tapi bisa juga untuk paspor. Jadi lambang lambang kebangsaan itu tidak hanya untuk misalnya pemajangan foto Bapak Presiden dan Wakil, kemudian di tengahnya ada gambar Garuda, itu tidak hanya untuk itu saja teman-teman, tetapi bisa untuk pembuatan paspor. Kemudian untuk mata uang. Di dalam mata uang kita ada ini ya, ada juga cap lambang kebangsaan. Kemudian ijazah kita, kemudian barang-barang milik negara, surat-surat izin lainnya itu juga bagian dari lambang. Nah, kemudian yang terakhir kegiatan yang lain yang masuk dalam keprotokolan secara resmi yaitu upacara jamuan makan teman-teman. Ini bisa dilakukan dalam arti kata secara resmi itu dibagi menjadi dua, upacara makan siang dan upacara jamuan makan siang dan jamuan makan malam. Biasanya jumlah tempat duduk juga diperhitungkan. Kalau misalnya meja berkelompok 5 sampai 6 orang, seperti misalnya contoh ada gambar di sini, 5 sampai 6 orang biasanya itu upacaranya tidak terlalu bisa resmi bisa tidak, tergantung dari acaranya. Jadi penyusunan nanti teman-teman sebagai seorang PR di dalam penyusunan meja itu juga disesuaikan dengan tema. Kemudian kalau untuk mau self service seperti prasmanan itu bisa untuk 1-2 meja. Kemudian meja besar dengan 10 kursi juga ada macam-macam ya. Itu untuk teman-teman biasanya mereka dilakukan oleh pramusaji tuh.
yang memberikan, jadi teman-teman cuma tinggal duduk. Kalau prasmanan teman-teman berdiri dan mencari makanan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian biasanya kalau meja berkelompok 5 sampai 6, makanan sudah tersedia di meja teman-teman. Itu yang membedakan jamuan makan malam. Jadi tergantung nanti temanya apa. Teman-teman harus tahu nanti pada saat teman-teman membuat tema tempat duduknya 5 sampai 6, berarti menu makanannya semua ada tersedia di meja. Pada saat teman-teman menyiapkan cuma satu atau satu-satu, meja yang dialihkan sama seperti kayak catering, tamu yang akan mencari dan melakukan self service. Tapi pada saat meja dilakukan meja besar, lebih dari 10 orang, 20 orang, itu pramu saja yang menyajikan, jadi sudah disiapkan. Kemudian dalam tata letak juga harus jelas. Di sini tata letak tempat dalam jamuan makan tidak mutlak, dalam arti kata tidak seperti selalu itu, tapi biasanya yang tadi saya sebutkan adalah suatu hal yang biasa dilakukan dalam suatu jamuan makan malam ya. 10 orang itu, standarnya seperti itu, walaupun tidak ada standar secara baku ya, tapi itu yang biasa dilakukan. Nah, pedoman yang dilakukan juga memang tidak ada secara formal, bisa dilakukan, tetapi itu yang biasa dilakukan, dalam upacara resmi, gitu ya. Oke teman-teman, pembahasan di pertemuan kita sampai di sini, nanti kita bahas jika ada teman-teman yang kurang paham. Saya harap nih teman-teman bisa kita share diskusi di grup WhatsApp grup ya. Untuk pertemuan keempat ini jika ada pertanyaan, ayo kita sama-sama kita diskusi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.